Pada video ini, kita akan membahas tentang struktur folder pada Android. Pada tutorial sebelumnya, kita telah membuat sebuah proyek baru menggunakan Android Studio dan memilih Empty Activity sebagai screen awal. Android Studio secara otomatis akan membuatkan beberapa file, yaitu berupa file Kotlin dan resource terkait dengan screen awal tersebut. Kamu bisa melakukan modifikasi file-file tersebut sesuai kebutuhan kamu. File-file tersebut tersebar ke dalam beberapa folder. Oleh karena itu, kamu perlu mengetahui struktur folder dari proyek Android Studio agar lebih familiar. Baik, tampilan folder pada Android Studio memiliki beberapa mode, tetapi kita hanya akan fokus ke satu mode, yaitu mode Android. Mode ini adalah mode tampilan yang paling populer dan paling banyak digunakan. Selain itu, mode Android merupakan mode pengorganisasian file yang cukup simpel dan mudah dipahami. Secara garis besar, mode ini menampilkan dua buah item, yaitu item modul, dalam hal ini adalah modul app, dan Gradle script. Jika proyek kamu memiliki lebih dari satu modul, maka di sini kamu akan melihat lebih dari satu modul. Sedangkan untuk item Gradle script tetap satu. Di dalam folder app terdapat tiga buah folder, yaitu Manifest, Kotlin plus Java, dan REST atau Resources. Di dalam folder Manifest, hanya terdapat satu buah file, yaitu Android Manifest. File ini merupakan file yang sangat penting dan wajib ada pada sebuah proyek Android. File Android Manifest berfungsi sebagai file konfigurasi. Di sini kamu dapat mengubah properti dari aplikasi, misal mengubah nama aplikasi, mengubah icon, mengubah theme, dan lain sebagainya. Selain itu, setiap screen pada aplikasi harus didaftarkan di file ini, yaitu di bawah tag application. Misal, di sini terdapat satu buah screen yang sudah didaftarkan, yaitu screen main activity. Jika ingin menambah screen baru, maka kamu harus mendaftarkan activity untuk screen tersebut di sini. Untungnya, setiap kali kamu membuat sebuah screen baru menggunakan menu yang disediakan oleh Android Studio, maka Android Studio akan secara otomatis akan mendaftarkan activity tersebut ke dalam file Android Manifest. Baik, mari kita coba buktikan. Kita coba membuat sebuah screen baru. Kamu bisa klik kanan di folder app atau bisa juga di folder Kotlin plus Java. Kemudian klik New, kemudian pilih Activity dan Empty Views Activity. Akan muncul sebuah pop-up window. Di sini kamu perlu mengisi beberapa field terkait dengan nama file. Yang pertama adalah Activity Name. Activity Name menunjukkan nama dari file Kotlin yang akan di-generate oleh Android Studio. Kamu bebas mengisi nama apa saja, yang penting tidak mengandung spasi dan karakter khusus. Akan tetapi, akan lebih baik jika kamu mengikuti standar penulisan file activity, yaitu nama, kemudian diikuti dengan activity. Penamaan activity selalu menggunakan akhiran activity untuk membedakan dengan file Kotlin lain yang bukan activity. Kemudian, penamaan file harus mengikuti aturan camel case, yaitu setiap awal kata menggunakan huruf kapital. Contoh, main activity, di mana M dan A-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian home activity, di mana H dan A menggunakan huruf kapital. Kemudian list activity, dan lain-lain. Untuk activity yang lebih dari dua suku kata, contohnya book detail activity, maka huruf B, D, dan A menggunakan kapital. Kemudian juga duck preview activity, dan lain sebagainya. Untuk keseragaman, kita bisa mengisi dengan test activity, karena screen ini hanya untuk testing saja. Langkah selanjutnya adalah menentukan apakah kamu ingin juga membuat file layout. File layout merupakan file XML yang mendefinisikan tampilan tatap muka. Jika kamu memilih untuk membuat file layout, maka Android Studio akan membuatkan untuk kamu sebuah file layout dan akan mengasosiasikan file layout tersebut dengan activity yang dibuat. Untuk nama file layout, biarkan seperti apa adanya. Android Studio akan otomatis menyesuaikan nama file layout dengan nama activity. Ketika kamu merubah nama activity, maka nama layout otomatis akan menyesuaikan. Kemudian ada pilihan Launcher Activity. Jika pilihan ini dicentang, maka Android Studio akan otomatis membuat activity ini menjadi activity pertama yang dijalankan ketika aplikasi dibuka. Untuk saat ini, karena kita hanya akan membuat sebuah activity test, maka pilihan ini tidak perlu dicentang. Langkah selanjutnya adalah menentukan package name dari file activity. Jika kamu ingin meletakkan file activity di dalam package root, yaitu package id.rumahcoding.sekolahku, maka biarkan sesuai dengan nilai default. Kecuali jika kamu ingin meletakkan file activity ke lokasi selain root.
misal di dalam subfolder UI. Maka kamu bisa mengisinya di dalam package name ini. Untuk saat ini, biarkan package name sesuai dengan nilai default. Langkah selanjutnya adalah memilih bahasa pemrograman. Android Studio mensupport dua bahasa, yaitu Kotlin dan Java. Bahasa pemrograman Kotlin merupakan bahasa pemrograman yang lebih modern dibandingkan dengan Java. Sintaksnya lebih intuitif dan compact. Selain itu, Kotlin juga null safety, sedangkan Java tidak. Saat ini Kotlin merupakan bahasa pemrograman official pada Android. Jadi di sini silakan pilih Kotlin kemudian klik finish. Setelah itu Android Studio akan melakukan setup beberapa saat. Setelah setup selesai, Android Studio membuatkan dua buah file, yaitu file kotlin testactivity.kt dan file layout activitytest.xml. Baik, mari kita kembali melihat file android manifest.xml. Activity test yang baru saja dibuat secara otomatis ditambahkan ke dalam file Android Manifest, sehingga tidak perlu ditambah secara manual. Selain itu, Android Manifest juga digunakan untuk mendefinisikan permission. Setiap aplikasi yang menggunakan fitur-fitur sensitif pada HP wajib menuliskan permission di dalam file ini. Contoh fitur-fitur sensitif adalah seperti koneksi internet, kamera, GPS, dan lain sebagainya. Contoh, misal aplikasi kamu ingin menggunakan fitur koneksi internet pada aplikasi ini, maka kamu harus menuliskan permission internet di bagian sini. Baik, folder selanjutnya adalah Kotlin plus Java. Folder ini berfungsi untuk meletakkan source code yang menggunakan bahasa pemrograman Kotlin atau Java. Di dalam folder ini terdapat 3 buah package, yaitu main package, Android test, dan test. Package Android test dan test berfungsi untuk automatic testing, tetapi kita tidak akan membahas terkait testing pada tutorial ini, sehingga bisa dihiraukan untuk saat ini. Untuk tutorial ini, kita akan lebih banyak fokus pada main package yang merupakan package utama kita, tempat di mana kita meletakkan seluruh source code. Folder ini disusun ke dalam beberapa subfolder yang disebut dengan subpackage. Kamu bisa mengatur subpackage sesuai dengan keinginan kamu. Tidak ada aturan khusus dalam hal ini. Untuk membuat subpackage baru, kamu bisa klik kanan di package utama, yaitu package root, kemudian pilih new, kemudian pilih package. Kemudian kamu tinggal menuliskan nama subpackage yang ingin kamu buat. Yang perlu diingat adalah penamaan package tidak boleh mengandung spasi dan karakter khusus. Setelah itu, tekan enter. Subpackage baru akan muncul di sini. Untuk membuat file atau screen baru di dalam package ini, kamu bisa klik kanan di subpackage ini, kemudian pilih new, kemudian pilih jenis file yang ingin kamu buat. Untuk menghapus subpackage, caranya sangat mudah. Klik kanan pada subpackage yang ingin dihapus, kemudian klik delete. Kemudian muncul pop-up konfirmasi. Klik OK, maka subpackage akan langsung terhapus. Folder ketiga adalah res atau resource. Folder ini berfungsi sebagai tempat meletakkan seluruh resource aplikasi, baik berupa image, audio, teks, binary file, dan lain sebagainya. Di dalam folder ini terdapat beberapa subfolder seperti drawable, layout, mipmap, values, dan XML. Subfolder drawable digunakan untuk meletakkan resource berupa image, baik static image seperti PNG dan JPEG maupun vector image seperti ini. Subfolder layout digunakan untuk meletakkan file XML yang berfungsi sebagai file layout yang mendefinisikan tata muka sebuah screen atau activity. Subfolder mipmap merupakan subfolder khusus untuk meletakkan icon launcher. Icon launcher merupakan ikon aplikasi yang terdapat di HP Android. Sedangkan subfolder values digunakan untuk menyimpan file XML berupa nilai konstanta seperti colors.xml untuk menyimpan nilai kode warna, kemudian strings.xml untuk menyimpan nilai string, kemudian ada file themes.xml untuk menyimpan resource yang berhubungan dengan theme atau tema aplikasi. Setelah itu, kita akan membahas folder Gradle script. Di dalam folder ini terdapat beberapa file yang berhubungan dengan Gradle, seperti build.gradle, gradle.properties, settings.gradle, dan lain-lain. Pada kebanyakan kasus, kita hanya akan banyak melakukan modifikasi pada file build.gradle. Di sini, terdapat dua file build.gradle, satu file untuk scope project dan satu file untuk scope modul, yang dalam hal ini adalah modul app. Setiap modul memiliki file build.gradle tersendiri. Oleh karena itu, jika aplikasi yang kamu miliki memiliki dua modul, maka di sini akan ada dua buah file build.gradle dengan scope modul. Sekarang,
Kita akan coba melihat file build.gradle pada modul app. Pada file build.gradle terdapat dua buah konfigurasi utama, yaitu Android dan dependencies. Kamu dapat mengatur berbagai macam konfigurasi terkait dengan aplikasi, seperti Application ID, Minimum SDK, Target SDK, dan lain sebagainya. Sedangkan konfigurasi dependencies memungkinkan kamu untuk menambah berbagai macam library ke dalam aplikasi kamu. Library berfungsi untuk menambah berbagai macam fitur dan capability dari aplikasi tanpa harus membuatnya dari awal. Cukup dengan menambahkan satu baris config, kamu sudah bisa menggunakan berbagai macam fungsi tambahan. Sangat menghemat waktu pengerjaan. Setelah melakukan perubahan pada file build.gradle, jangan lupa menekan tombol sync. Contoh, misal kita ubah version code menjadi 2, maka akan muncul tombol sync di atas. Tekan tombol sync untuk melakukan sinkronisasi.